Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Pak Fauzan. Pak Ahmad Fauzan ya. Pak Ahmad Fauzan per hari ini kan sudah aktif menjadi seorang driver Pak ya. Ya. Yang mana di situ saya harus memberikan apa itu yang namanya super driver skill. Pengertian apa itu yang namanya super driver skill. Ini kan ada tulisan DMS. DMS ini adalah driver management system atau delivery management system ya. Di situ isinya itu SOP saat berkendara dengan tujuan keselamatan driver saat di jalan. Lanjut di daily inspection condition. Unit kita ini sudah CDD. Saat ini di sini CDD maupun CDE. Namun dari CDE long itu tidak ada di sini dan maupun di CDD long juga tidak ada di sini. Terus untuk pembelian BBM ini kan ada di BIMover ya Pak ya. BIMover tersebut itu kan pasti ada scan barcode dan pemilihan penginputan. Penginputan SPBU yang ada di sini harus penginputan PT Sentral Sabah Perkasa pemilihannya ya. Tidak boleh SPBU urusan sangat boleh di leces ya, SPBU leces tidak boleh. Harus PT Sentral Sabah Perkasa meskipun belinya di mana ya. Dan pastikan nota tersebut itu difoto dan pantum solar juga difoto. Itu untuk membuktikan bahwasanya kita ini melakukan pengisian. Dan untuk pengisian di luar solar itu harus sepersetujuan OPC terlebih dahulu ya Pak. Misal pengisian Dexlet itu tidak semena-mena driver mengambil inisiatif sendiri ya Pak. Itu tidak diperbolehkan. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan balok. Ini kan mudah diingat Pak ya. B-nya itu apa? Bodi dan ban. Untuk harian, kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi ban, dan kondisi wiper. Semisal diketahui sebelum berangkat itu sudah terjadi suatu kerusakan, segera konfirmasi ke dispatcher dengan memfoto 4 sisi Pak ya. Dan untuk mingguan, periksa secara teliti kondisi ban. Semisal diketahui juga minimum ketebalan 1 mili, segera ajukan di sistem FlatTV. Jadi tugas driver ini melakukan pengecekan kendaraan tersebut. Itu pastikan kalau sudah diketahui diajukan, tidak boleh ini banyak tipis tapi tidak diajukan, itu tidak dibenarkan ya Pak ya. Segera ajukan misal kondisi ban, rem dan lain sebagainya atau lampu itu segera diajukan bila mana sudah diketahui. Untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Dan untuk air, periksa air radiator tersebut itu secara manualnya awal kali kita melihat itu kan ada di belakang sebelah kiri kabin ya Pak. Nah itu dilihat isinya air tersebut apakah ada atau tidak. Dan untuk periksa air wiper itu ada di sebelah kiri depan dalam kabin ya Pak. Nah ini air wiper, misal habis segera dilakukan pengisian ya, dengan kondisi air yang sudah disediakan. Dan untuk bulanan, periksa kebocoran sambungan misal terjadi suatu kerusakan, yaitu dikembalikan lagi segera ajukan di sistem FlatTV. Untuk huruf L, listrik, nah ini periksa lampu-lampu, semisal lampunya itu terputus ataupun tidak berfungsi, itu segera ajukan atau meminta dengan cara tulis KM awal serta plat nomor, langsung minta ke dispatcher, itu sudah dibagikan itu ya. Dan untuk periksa sambungan aki jangan harus sepan Pak, karena kalau karang sepan itu ngefoam, yang mana ngefoam tersebut mengakibatkan leleh di nepalnya Pak ya. Jangan sampai terkendala di aki. Namun kalau misal terkendala di aki, untuk validasi stay engine on segera pakai timestamp
japrikan ke saya dengan kasih keterangan Pak ya, Ya. plat nomor serta keterangan. Atau periksa air aki untuk bulanan itu segera konfirmasikan ke tim bengkel kalau misal kurang dari LRQ. Dari huruf O, oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di sambungan. Ya. Ya. Yang ada di bawah kendaraan Pak. Semisal level oli mesin itu pergantiannya di angka 10.000 km, dan untuk penambahan itu di angka 5.000 km itu baik. Dan untuk bulanan level oli gardan, kalau kekurangan oli gardan itu bunyi dengung di belakang Pak, itu berarti gardannya ada kekurangan oli ataupun bermasalah di situ Pak ya. Kalau untuk level oli rem itu di master remnya ada di bawah kemudi di depan ini Pak ya. Ya di situ ya. Dan untuk kelengkapan mulai dari Bapak sendiri, kelengkapan mulai sebelum berangkat Pak, pastikan kelengkapannya itu dimulai dari diri kita, memakai seragam, sepatu hitam, celana hitam, handphone, KTP dan SIM harus dibawa. Sesudah sampai di sini tadi kan sudah saya masukkan di grup info pusat, yang mana di situ ada toko yang di blok warna biru. Itu berarti ada titipan materai Pak di sini. Seperti ini ya. Ya, materai. Nah itu untuk seratling materai semisal tidak ada, semisal di blok warna membawa 5 toko, yang di blok warna biru ada 2, berarti ada materai 2 di situ Pak ya. Tidak diperkenankan komplain Pak tidak ada materai saat di toko, itu menjadi penyakit. Dan untuk alat ini harus dicek. Semisal untuk STNK Pak ya, kita membawa STNK tersebut pastikan tidak salah dengan unit yang lain. Dan sesudah kembali kiriman, kembalikan lagi STNK serta timbangan tersebut itu ke dispatchernya Pak ya. Kalau mengetahui kehilangan itu menjadi tanggung jawab driver, jangan sampai Pak. Karena STNK tersebut itu untuk biayanya kalau semisal hilang di atas 3 juta Pak. Gimana ya untuk gajinya Pak ya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Saya peduli keselamatan. Nah ini pedomannya Pak Bosan ya. Semua driver harus peduli keselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Defensive driving itu apa Pak Fauzan? Arti dari defensive driving itu harus paham, adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Itulah defensive driving Pak. Contoh, semisal kita di depan sana ada lampu merah. Kalau saya menerobos, berpotensi kan Pak? Kan berpotensi ya. Jadi perilaku mewaspadai atau mengerti ya, di mana di situ ada lampu merah ya kita harus berhenti lah. Itulah defensive driving. Tujuannya apa? Agar tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua agar tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Karena terjadinya suatu insiden itu membuat kerugian materi yang sangat besar. Dan yang kedua pikiran kita terganggu Pak, pikiran dari driver terutama ya, apalagi dari pihak keluarga, kasihan Pak ya. Nah, maka dari itu perusahaan itu sudah menekankan driver itu harus taati aturan lalu lintas. Dan ada gambar pertama, ada tanjakan maupun turunan. Defensive drivingnya itu apa Pak? Tidak boleh atau tidak diperkenankan melakukan perpindahan persneling atau perpindahan gigi saat di tanjakan maupun turunan. Harus kita melakukan perpindahan ada di punggung bukit ya. Kalau untuk menghadapi turunan, manfaatkan effort
engine lock ya Pak ya. Jadi persneling tidak boleh dinetralkan ya Pak. Dan penggunaan rem jangan terlalu sering karena takutnya terjadi efek vapor lock ya, remnya terjadi loblong. Dan ada ibu-ibu letting kanan ternyata dia belok kiri gitu ya, itu sering Pak ya. Metode safety-nya itu apa Pak? Nah, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar. Dan ada pertigaan. Nah, pertigaan Pak Fauzan bukan dari jalur utama. Di situ Pak. Nah, metode safety-nya apa? Dahulukan jalur utama ini lewat, baru Pak Fauzan mengikuti dari belakang. Nah, dan untuk gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Metode safety-nya apa? Ya, itu jaga jarak aman karena truk bermuatan lebih tersebut itu berpotensi barangnya jatuh atau tidak kuat. Ya. Dan untuk kecepatan Pak, yang mohon diingat perusahaan itu tidak menyarankan driver tersebut tergesa-gesa karena kecepatan sudah diatur, dan tidak diperkenankan driver tersebut berleha-leha atau bersantai-santai saat pengiriman karena kita membutuhkan unit tersebut untuk sirkulasi pengiriman Pak ya. Nah, di situ Pak mau poinnya ya. Nah, di sini untuk dinamika kendaraan ada truk. Bentar Pak ya. Sudah.